Ketika teman-teman aku bertanya, apakah ada pekerjaan fashion show? Jelas nggak ada di situasi yang seperti ini. Kalau kita ada fashion show, berarti banyak lini yang terlibat. Desainer, model, koreografer, show director, stage manager, MC, dance, bahkan panggung, dekorasi, sound system, lighting, LED, catering, fotografer, videografer, semua nggak ada pekerjaan. Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman semua harus optimis. Kerjakan ikat pinggang, apa yang bisa kamu kerjakan, agar semuanya bisa berjalan baik. Aku yakin, atas bantuan Allah, virus ini segera berakhir. Kita mesti harus optimis. Selamat malam, Panda. Apa kabar, Jo? Baik, Panda. No. Sekarang kita bertemu di sebuah video yaitu kita akan melakukan podcast tentang masa pandemi corona ini. Nah, Panda, beberapa hari ini atau kita bisa bilang bulan ya, Nda, ya, itu kita udah melakukan work from home dan itu juga mempengaruhi dunia fashion, terutama fashion people yang ada di dalamnya. Banyak kerjaan yang dipospon atau juga di cancel karena pandemi corona ini. At this point kita mau sekedar sharing ya, Nda, ya, tentang apa aja sih yang dilakukan color model terutama Panda ya selama pandemi corona ini. Waduh, kalau Jo bertanya gitu ya, aku tuh udah totalnya itu udah 53 hari ada stay my home ya. 1 bulan lebih ya, Nda, ya? 1 bulan? Enggak dong, hampir 2 bulan. Iya. Hampir 2 bulan. Saya pertama tuh seperti manusia yang mimpi saya tuh kayaknya minggu depan virusnya udah selesai. Ternyata lambat laun kok semakin lama ya, saya lihat perkembangan yang semakin panjang. Akhirnya waktu pertama kali saya mengambil keputusan adalah saya bikin buku edisi kedua saya tentang seputar dunia modeling, dan saya mendiskusikan itu dengan seorang jurnalis yang menulis buku saya pertama. Akhirnya saya nggak kepingin di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah, tentunya saya harus punya aktivitas. Nah, aktivitas itu akhirnya saya buat buku. Saya berharap nanti buku saya launching setelah virus corona ini berakhir, dan saya berharap ini cepat selesai dan buku itu bermanfaat terutama untuk kalangan teman-teman yang pengen mau menjadi model. Oke, yang di edisi pertama itu mungkin ada biografi sama tentang modeling ya, Nda. Kalau di edisi kedua kira-kira isinya apa, Nda? Lebih spesifik, lebih spesifik khusus tentang modeling dan basic dasar. Nah, orang yang mau belajar modeling bisa membaca buku saya. Tapi orang yang sudah advance pun bisa juga membaca buku saya. Karena di situ ada trik-trik untuk menjadi seorang model, trik-trik untuk mengikuti pemilihan model, trik-trik mengikuti pemilihan duta wisata, bahkan ikut pemilihan pageant. Saya berharap, kenapa? Karena kita sebagai model itu tidak cukup hanya belajar di runway, di modeling school, tapi juga setelah mereka berprofesi sebagai model, mereka harus mengasah dirinya untuk mengeksplor dirinya udah semakin ke atas. Karena model itu di Indonesia ataupun di luar negeri bisa bertahan antara sampai 10 tahun sampai 15 tahun selama bentuk badannya proporsional, dia mempunyai jalan yang bagus, attitude yang bagus, mempunyai karakter, dia akan bisa bertahan lama. Apalagi kalau etiketnya bagus. Etiket itu menurut saya adalah sebuah investasi. Dimana kalau model si A, dia bisa bertahan sampai menikah. Setelah menikah, melahirkan, badannya masih bagus, bisa terpakai. Contoh, model-modelnya Mbak Ana Avanti itu adalah model-model senior. Bahkan seperti Mbak Desi Bulansari itu senior banget. Masih jalan di catwalk dan masih menjadi go-nya Mbak Ana Avanti dalam sebuah fashion show. Oke, siap. Ditunggu ya, Nda, bukunya. Ya. Oke, selama pandemik ini Panda juga tadi saya dengarnya juga Panda dapat keluhan dari teman-teman fashion people gitu. Panda mau sharing nggak apa yang Panda dapetin selama pandemi ini dari teman-teman? Kalau gitu? Jo tanya gitu kayaknya mau nangis deh. Mau nangisnya kenapa? Karena keluhannya itu sedih banget gitu.
Nah, kalau aku dikeluhin, terus aku juga nangis, kan juga nggak benar ya. Saudara-saudaraku semua yang terlibat di dunia event, terutama di dunia fashion show, bayangin ya, dalam sebuah fashion show itu ya, selain kita butuh desainer, butuh model, butuh MC, koreografer, butuh show director, butuh stage manager, butuh musik director, butuh panggung, dekorasi, sound system, lighting, LED, meja, kursi catering, fotografer, videografer. Bayangin, banyak semua lini yang terlibat. Kalau itu nggak ada pekerjaan, mau gimana? Namanya work from home juga susah kan ya, Nda, ya kalau kayak Dan gitu. itu nggak mungkin. Pasti mari kita berdoa sama-sama, teman-teman, kencangkan ikat pinggang. Teman-teman harus bisa bertahan. Kalau teman-teman punya kelebihan, bikin kue, mungkin jualan kue nggak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa melakukan pekerjaan yang katanya online pun juga nggak apa-apa. Ya at least kita masih ada pekerjaan gitu ya, Nda. Yes, itu yang aku maksud. Jadi teman-teman nggak boleh malu, teman-teman harus optimis. Kita tuh mesti harus berdoanya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk all. Sehingga virus corona ini segera berakhir, kita kembali beraktivitas. Kenapa demikian? Karena banyak yang terlibat gitu. Kalau dalam sebuah fashion show itu banyak yang terlibat, pastikan aku juga dapat rezeki. Kalau dapat rezeki semua bisa. Nah, aku berharapnya ini cepat berakhir. Semoga kita bisa membuat pagelaran lagi. Dan pagelarannya bukan hanya fashion show aja, musik, mungkin seminar, konferensi, pertunjukan yang lain. Jadi selama beberapa bulan ini Panda sudah melakukan beberapa kegiatan yang mungkin itu masih bisa dilakukan di rumah kan ya, Nda? Nanti kalau semisalnya ini mungkin berjalan beberapa minggu ke depan, jadi kita kan harus siap-siap kan ya, Nda? Jadi gimana sih kesiapannya color model atau Panda sendiri, seorang Panda untuk kedepannya, Nda? Aku ada tim ya, tim aku namanya Mas Dodi sama Kak Jo ya, Kak Jo. Aku bilang sama Kak Jo, siapin musik-musik fashion show, baju evening, ready to wear, baju muslim, Kak Jo siapin selama pandemi ini. Siap. Jadi kalau nanti fashion show, Kak ini musiknya evening, lagu-lagunya evening. Kak ini musiknya busana muslim, Kak etnik. Nah, aku bilang sama Kak Jo, pokoknya aku nggak mau next kalau kita waktunya show, kamu masih bongkar-bongkar musik lagi. Mas Dodi PR-nya banyak banget. Mas Dodi bikin seluruh komkartnya diperbarui. Supaya kita kan tahu bahwa komkart itu setiap desainer minta, ini datanya benar nggak sih? Ini data kapan dibuat, lingkar dada, lingkar pinggulnya kapan? Nah itu Mas Dodi juga ada pekerjaan, Kak Jo. Dan aku sendiri selain aku mengerjakan buku, aku juga mikir konsep-konsepnya yang akan aku lakukan nanti setelah corona ini berjalan. Tapi kalau aku mau bercerita ya Kak Jo ya, banyak pekerjaan yang harus di cancel ya. Itu aku nggak bisa sedih, cukup banyak. Yusuf sendiri, Jogja Fashion Festival atau yang lain, ada beberapa konferensi yang harus kita pegang, semuanya di cancel. Dan juga Enif Color sendiri ya, Nda ya. Aku punya obsesi gitu, obsesinya kepingin bikin anniversary color yang ke 30 tahun ya. Selama aku bekerja 30 tahun aku ingin ya, pokoknya detailnya sih sudah bukan gitu ya. Tapi lihat sampai perkembangan pada bulan Juli, apakah harus aku bisa teruskan atau tidak, karena semua harus terlibat di acara. Kalau ataupun acara itu bisa terlibat, kan aku bisa merangkul teman-teman yang lain kan. Iya. Nah, Panda tadi bilang bahwa kita itu harus kencangkan ikat pinggang. Nah, itu apa sih yang Panda maksudkan di dalamnya, itu artinya seperti apa gitu? Nah, ceritanya kita kan nggak punya pendapatan nih. Iya, ya. Nah, terus teman aku bilang, aku makan sederhana banget gitu. Istilahnya aku nggak bisa lagi belanja, kalau misalnya emang kamu aja, aku juga. Emang kamu aja, aku juga gitu. Aku rasa nggak apa-apa. Mungkin ini di samping ini ujian untuk kita, pembelajaran untuk kita bersikap lebih ikhlas ya. Mungkin kita lebih banyak berdoa kepada Allah SWT.
kencangkan ikat pinggang. Maksud saya itu sesuatu yang tidak penting jangan ambil skala prioritas. Kalau kamu harus bongkar tabungan, harus bongkar tabungan. Kalau punya tabungan. Kalau nggak punya tabungan, jual aset. Yang penting kamu jangan berhutang. Kalau tabungan aset ya aset yang bisa dijual. Yang sifatnya yang mungkin yang aset yang tidak perlu masuk aku. Mungkin kaju kameranya 4, yang satu nggak laku, yang satu nggak selalu dipakai, mungkin dijual nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bertahan hidup dan kita saling bawa membangun. Seperti contoh menurut aku ya kita harus bantu kayak namanya negara dengan social distancing itu benar banget memutus rantai penularan. Nah, jadi kita harus berusaha untuk memutus rantai penularan ya dengan social distancing itu tadi, Nda. Nah, Nda, apakah Panda punya saran buat fashion people yang nonton video ini, Nda, untuk kedepannya? Teman-teman yang kita berbeda pekerjaan ya, tapi satu keluarga dalam sebuah pagelaran. Contoh, kita harus tidak boleh berdiam diri. Seperti aku bilang tadi, Kak Jo siapin musik-musik, Mas Dodi bikin komkar, linear tuh sound system lighting, itu soundnya dibersihin, dicat yang benar, yang kabel-kabelnya rusak dibenerin, gitu. Oke, LED-nya yang Mas Dian dinamika dibenerin juga. Oke, umpamanya banyak harus kita lakukan, atau sesuatu yang kreatif, yang menurut saya kreatif itu sesuatu yang kamu lakukan di rumah tetapi bermanfaat. Teman-teman kan pasti punya keahlian lain, bakat lain. Itu ada teman aku, desainer, dia bilang, aku sudah melakukan sarannya Panda. Apa tuh saranku? Aku lupa. Baju desainku yang sudah edisi lama, aku jual lebih murah. Kan menguntungkan. Ya, jadi mungkin mengeluarkan program yang sifatnya online, mungkin baju-bajunya difoto terus dijual. Banyak hal sebenarnya yang harus kita lakukan dan kita harus kreatif. Aku tidak tahu apakah ini bisa, mungkin diskusi kecil lah apa yang harus kita lakukan bersama mati. Saran saya lagi, harus optimis ya teman-teman. Kita harus percaya dengan kebesaran Allah, bahwa insya Allah virus corona akan segera berakhir dan kita kembali beraktivitas. Amin. Oke, terima kasih Anda atas sarannya dan juga sharing-sharingnya ya. Semoga diskusi ini bisa berlanjut ya Anda ya. Pasti. Oke, buat kalian yang nonton video ini, kalian juga mau sharing-sharing atau bertanya dan juga ikut ambil bagian di diskusi kali ini, kalian bisa subscribe ke channel ini, lalu tuliskan di bawah di kolom komentar beserta nickname-nya. Jadi nanti mungkin 3-5 pertanyaan akan saya ajukan ke Panda ya, supaya dijawab nanti biar diskusi ini lebih live, lebih aktif gitu ya. Oke, thank you yang buat udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ketemu lagi di next episode. Thank you Panda. Thank you.